صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف البدر عليك فاختفت منه البدور مثل حسنك ورأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الوالي أنت مصباح صدوري والله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إلى نجاة سبيلي كي نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي بجواري خير مطعم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Silakan dulu. Kita bersama mendengarkan mau'izah hasanah dari Bapak Kiai Haji Imdadul Nasir, dan nanti akan langsung ditutup dengan doa. Mari Pak, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, insyaallah berkat. Maju Pak, silakan. Yang masih jauh ke depan Pak, ke depan. Jangan sampai ada tempat yang kosong. Sekali lagi yang jauh mendekat Pak, kita sempurnakan majelis kita Pak. Silakan. Mari yang sebelah kiri, Mas Pocong, maju adik, ayo maju deh. Silakan deh, yang di belakang langsung ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم
أبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا القاسم والله المعطي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang datang dari berbagai daerah. Alhamdulillah, di siang hari yang cerah dan barokah ini kita kumpul di majelis yang mulia untuk perkara yang mulia, di mana di majelis ini utamanya antara lain kita ini bersyukur kepada Allah. Ini majelis tasyakur, majelis untuk bersyukur kepada Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita ini oleh Allah disuruh gembira, syukur. Karena apa? Diberi rahmat dan anugerah oleh Allah, bahkan rahmat anugerah yang terbesar, yaitu berupa iman, Islam, taufik, ngamalkan agama, taat kepada Allah, mengikuti yang mulia baginda Rasulullah. Bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena anugerah dari Allah, karena rahmat dari Allah yang besar itu, hendaklah mereka orang-orang beriman itu bergembira. Gembira karena syukur. Maka orang beriman itu mestinya itu banyak senyumnya. Senyum, gembira. Bagaimana tidak? Walaupun di dunia itu kelihatannya biasa-biasa saja, sebentar lagi resmi dilantik jadi raja dan ratu di surga. Jadi orang itu kalau hidup di dunia dikasih nikmat iman Islam, itu maknanya 60 tahun, 70 tahunnya di dunia itu hanya masa menunggu kapan resmi dilantik jadi raja dan ratu di surga. Lah kok susah itu bagaimana? Apalagi ngantuk. Belum calon raja kok ngantuk. Ini raja apa ini? Bisa raja. Ada orang, ada
ada orang pilihan kepala desa terpilih. Ayo. Begitu terpilih, menunggu pelantikan seminggu, gembira, syukuran itu seminggu itu, ngundang tetangga makan-makan gembira terus. Kenapa? Seminggu lagi dilantik jadi kepala desa, raja desa. Ada orang ikut pilihan bupati, kepilih, lalu diumumkan sebulan lagi dilantik, gembira terus itu, selamatan, syukuran, undang tetangga, orang-orang, gembira terus. Karena apa? Karena nunggu dilantik jadi bupati. Bahkan ada raja pura-pura, namanya Temanten. Temanten itu kan cuma raja pura-pura saja. Sehari disuruh duduk di kursi seperti singgasana, itu senyum terus, gak ada susahnya ya. Bahkan selesai turun dari seperti singgasananya itu masih senyum terus itu, gak ada susahnya itu. Lihat istrinya lalu mengatakan, ternyata dunia milik kita berdua. Coba itu. Lah ini loh, mau jadi raja di surga, kekal abadi selama-lamanya, paling miskinnya 10 kali lipat dunia. Lah kok tidak gembira bagaimana? Harus gembira orang beriman. Insya Allah cerah, wajahnya itu cerah. Orang beriman itu wajahnya cerah, bersinar-sinar seperti baginda Nabi. Ya talak lau wajhuhu talak lu al qamar lailatal badar. Nabi itu wajahnya itu cerah, bersinar-sinar seperti bulan purnama. Padahal hatinya itu pikir terus, risau terus, pikir terus, mikir bagaimana umat dapat hidayah, mikir bagaimana di kampung-kampung hidup agama, di rumah-rumah hidup agama, di negeri-negeri hidup agama. Daimal fikrah mutawasilal ahzan. Nabi itu gelarnya itu antara lain daimal fikrah mutawasilal ahzan. Fikir terus, risau terus, tapi bersamaan dengan itu wajahnya cerah terus, bersinar-sinar terus. Nah kita ini kebalik, juga tidak pernah mikir, juga sedikit risau, butek lagi wajahnya. Bagaimana ini? Insya Allah kan? Jadi orang beriman itu memang disuruh gembira, karena syukur diberi nikmat yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling mahal, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat yang teringkas dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini acara bayan pengajian wali santri pada zuhur. Ini sengaja ini saya lihat kok mendengarkan bayan ngantuk-ngantuk, berarti kurang gembira. Kita ini kalau dikasih kopi di depan kita itu pernah nggak ngantuk ya? Hah? Nggak pernah, pasti melek itu. Nah, kalau terhadap kopi saja kita ini gembira dan melek, apalagi terhadap nikmat agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kita mendengar anak-anak kita disebutkan ada yang hafalkan Quran, ada yang dapat 5 juz, 10 juz.
Bahkan ada yang sudah khatam Al-Quran 30 juz. Berapa orang tadi? Berapa orang yang khatam Al-Quran 30 juz? Hah? Padahal ayah ibunya jangankan 30 juz 30. Itu pun masih banyak salah-salahnya. Masya Allah. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, baca terus, naik derajatnya terus. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Tinggi derajatnya nanti di akhirat sebanyak mana ayat Al-Quran yang dihafal. Jadi kalau hafal Qul huwallah itu ya itu toh saja, itu rendah-rendah saja. Nanti kalau juz 30 hafal agak atas, 10 juz atas lagi. Wah, tambah banyak tambah atas. Jadi hari ini kita melongo, heran, takjub kalau orang punya rumah bertingkat-tingkat, orang punya rumah tinggi-tinggi, bangunan tinggi-tinggi, kendaraan mewah-mewah. Nanti di akhirat kita takjub melihat orang yang hafal ayat Al-Quran banyak-banyak. Sedangkan yang itu punya bangunan tinggi, harta banyak, bahkan jabatan pangkat yang tinggi, itu tidak ada nilainya kalau tidak disertai dengan iman dan takwa. Nah, dulu saya di dunia ini sudah habis-habisan nyekolahkan kamu, mulai SD favorit, lalu naik SMP favorit, lalu naik SMA favorit, lalu kuliah perguruan tinggi favorit, lalu S1, S2, S3, S4, S4, sampai kamu jadi pejabat, naik lagi jadi menteri, naik lagi jadi raja. Ini waktunya anakku, lihatlah bagaimana kedahsyatan mahsyar ini, begitu menakutkan. Maka tolonglah kami wahai anakku yang dulu sudah banting tulang mikirkan membiayai kamu. Anaknya yang jadi menteri, bahkan yang jadi raja itu malah menjawab, maafkan ayah, maafkan ibu, ternyata S1, S semuanya itu tidak ada nilainya di sini. Ternyata jabatan menteri tidak ada harganya, jabatan raja tidak ada harganya sama sekali. Sedangkan satu orang hafid Al-Quran di sana mensyafaati 10 orang keluarganya masuk ke dalam surga. Makanya sebenarnya kalau antum itu mengirimkan anaknya ke pondok pesantren untuk menghafalkan Al-Quran, itu sebenarnya sama dengan mendaftarkan 10 orang keluarganya masuk surga. Makanya harusnya bayarnya 10 kali. Bagaimana? Yang didaftarkan 10 loh. Bagaimana? Insya Allah ini gurau saja. Tapi kalau dibayar 10 kali betul, ya tidak apa-apa. Nah, apalagi bukan hanya hafal Quran, jadi orang alim. Jadi setelah hafal Quran juga belajar lagi. Seperti tadi ditunjukkan hafalan nahwu shorof, hafalan hadis, hafalan tajwid, hafalan nazm tauhid, sampai jadi orang alim.
yuqalu lil 'abid udkhulil jannah. Untuk orang yang ahli ibadah dikatakan silakan masuk surga sendirian saja. Sendirian saja. Wa yuqalu lil 'alim isfa' linnas. Jadi kalau ahli ibadah itu dipersilakan masuk surga sendirian. Tetapi kalau orang ahli ibadah juga alim agama, alim ilmu agama, maka nanti dipersilahkan masuk surga, boleh membawa, mengajak berapa orang pun yang dia suka, menurut derajat ilmunya, menurut derajat takwanya, dan seterusnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ngirim anak mondok, ngirim anak ngaji, ini betul-betul satu keberuntungan, betul-betul satu keberuntungan. Dan itulah orang yang pintar, yang dipikirkan itu investasi untuk masa depannya. Masa depan kita yang pasti itu apa? Itulah kehidupan setelah kematian yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Tetapi sebagaimana dijanjikan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah menjanjikan untuk orang beriman, Allah tinggikan derajatnya. Orang beriman plus berilmu lebih tinggi lagi derajat-derajatnya. Kata ulama, itu juga di akhirat jelas 100% tidak ada keraguan sedikit pun. Dan juga di dunia yang sementara ini, dan juga di dunia yang sementara ini. Dulu ada orang namanya Ahmad Rahmatullah. Dia itu orang luar negeri, bukan orang Indonesia ini. Tinggalnya di sana, di India bagian selatan. Kalau sekarang masuk provinsi Kerala, India bagian selatan. Dia itu ngaji di pondok pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis, tafsir, fikih, belajar ilmu agama sampai jadi orang alim. Setelah tamat ngaji itu umurnya 20 lebih dikit aja, masih muda. Dia tinggalkan negerinya. Untuk apa? Merjuangkan ilmunya. Naik kapal. Akhirnya ringkasnya kapalnya itu mendarat di sana, di Jawa Timur, daerah Gresik. Setelah itu dia jalan berhenti di Surabaya. Tidak bawa harta, tidak bawa tentara, tidak bawa kekuasaan, tidak bawa apa-apa. Yang dibawa iman, yang dibawa ilmu, yang dibawa takwa, yang dibawa amal, yang dibawa jiwa berjuang, dakwah. Sudah itu aja. Harta tidak bawa, pasukan tidak bawa, kekuatan tidak bawa, tidak bawa apa-apa. Sampai di Surabaya sana, sampai di kampung yang namanya Ampel, lalu bikin musola kecil. Setelah bikin musola, lalu datangi orang-orang sekitarnya dan menghubungi sedikit orang Islam waktu itu yang ada di sana untuk diajak sholat jamaah, untuk diajak wiridan, zikir, lalu untuk diajak mengaji, lalu dia koordinasi dengan teman-teman Islam yang ada di situ.
mikirkan menghidupkan dakwah. Lama-lama berkembang, berbondong-bondong dapat hidayah masuk Islam, sampai akhirnya raja terbesar di daerah itu, Raja Brawijaya V, Raja Majapahit, dapat hidayah masuk Islam. Setelah itu anaknya itu dikirim untuk mengaji di sana, ke Ampel sana. Jadi Raja Brawijaya V punya anak Brawijaya 6, dikirim ngaji di sana. Coba itu zaman dulu orang baru masuk Islam, raja pula, itu pun anaknya dikirim mengaji ke pondok pesantren. Lah hari ini orang sudah dari kecil masuk Islam juga tidak raja, anaknya tidak mondok lagi. Lalu bagaimana ini? Zaman dulu itu raja pun itu bangganya kalau anaknya dikirim ngaji ke pesantren. Masya Allah. Jadi itu Syekh Ahmad rahmatullah itu tidak perlu datang kepada raja, rajanya sendiri yang ngirim anaknya ke sana. Ringkas cerita anaknya itu ngaji di sana. Setelah selesai mengaji, lalu oleh Syekh Ahmad rahmatullah itu dikirim ke daerah Jawa Tengah, di Demak. Maka di sana mendirikan kerajaan Islam pertama kali di tanah Jawa. Coba yang benar, apa yang beliau lakukan itu? Yang beliau lakukan itu apa? Ngaji, setelah paham, setelah punya ilmu, diyakini, diamalkan, diperjuangkan. Hasilnya subhanallah, berbondong-bondong orang dapat hidayah, raja dapat hidayah, anaknya dapat hidayah. Akhirnya antara lain berbuah kerajaan Islam pertama kali di tanah Jawa, menyebarkan Islam di mana-mana. Syekh Ahmad rahmatullah itulah Sunan Ampel. Dan kalau kita datang di sana, datang ke makam yang Sunan Ampel itu, subhanallah, kalau mau menuju ke makamnya itu, jadi makamnya itu di belakangnya masjid. Kalau daerah sini itu nyebut sana itu belakangnya masjid, ke depannya masjid. Sana itu, depannya masjid. Mau sama kalau begitu. Orang Jawa itu nyebut ini belakang imam ini namanya belakang masjid. Depannya imam itu menyebut belakang masjid orang Jawa. Jadi di belakang imaman, di depan imaman alias belakangnya masjid itu, di Ampel sana, masjid besar Ampel itu di sana ada makamnya Sunan Ampel. Kalau orang mau datang ke situ itu melewati lorong-lorong. Lorong itu panjangnya panjang itu, ada yang 100 meter, ada yang lebih, dan banyak lorong. Di kanan kiri lorong itu rame semuanya, warung makanan, toko, macam-macam pokoknya, sampai penginapan, sampai parkiran, rame semuanya. Karena barokahnya saking banyaknya orang berziarah ke makamnya Sunan Ampel. Maka suatu ketika ada ulama ngajak anaknya berziarah ke situ, lalu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, lihatlah ini Sunan Ampel, sudah mati ratusan tahun, sudah wafat ratusan tahun, tetapi oleh Allah dijadikan sebab rezeki bagi ribuan manusia yang hidup. Maka ini jadi pelajaran besar. Kalau kamu ngalim betul, kamu yakini betul ilmumu, kamu amalkan, kamu perjuangkan, jangankan masih hidup, sudah mati pun jadi sebab rezeki untuk orang lain. Maka jangan kamu itu kok mengatakan kalau anak saya itu mondok, lalu hanya ngaji saja, nanti kalau tua makan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sekarang ayahnya makan apa?
Ibunya makan apa saudara? Ayahnya makan nasi, ibunya makan nasi, masa besoknya jadi ganti makan batu? Yakin bahwa ilmu ini akan mendatangkan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat yang abadi selamanya. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Layal qayanna Isa bin Maryam rijalan hum mithlukum al khairum minkum." Nanti menjelang hari kiamat Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam, di mana pada masa itu manusia kembali semangat mengamalkan agama, ibadah semangat, sholat jamaah di masjid semangat, azan belum dikumandangkan, masjid sofnya sudah penuh sampai belakang. Barang siapa berangkat baru setelah dengar azan, di luar sana tempatnya. Ibadah semangat, jamaah sok semangat, ngaji semangat, taklim semangat, tahajud semangat. Orang sedekah itu semangat. Orang sedekah itu semangat itu. Saking semangatnya dan banyaknya orang sedekah, susah nyari orang yang mau menerima sedekah. Pagi-pagi hari subuh masih gelap tuh, ada orang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Dari mana Bapak ini? Ini saya ini sudah mutar-mutar seminggu supaya nyari orang yang mau terima sedekah saya ini. Ini tolong diterima ini, tas sedekah saya ini, di dalamnya uang 100 juta. Yang punya rumah menjawab, maaf, tidak mau saya. Saya ini mah sudah sebulan nyari orang tidak mau terima sedekah saya ini. Coba. Sampai akhirnya sampai Nabi itu bersabda, pada waktu Nabi Isa diturunkan itu, Nabi Isa itu akan menjumpai manusia-manusia yang begitu hebat di dalam ketakwaannya, di dalam imannya, di dalam amalnya, seperti engkau wahai para sahabat. Coba. Jadi kita ini jangan pesimis. Kita ngaji, kita dakwah, kita berjuang, kita ibadah. Ini bukan madesu, masa depan suram, bukan. Jadi masa depan cerah. Walaupun kita ini begitu banyak punya kelemahan, tetapi dijanjikan oleh baginda Nabi, dan itu pasti akan terjadi. Nanti akan lahir orang-orang hebat, orang-orang baik seperti para sahabat. Dan kita ini berdoa kepada Allah, semoga dijadikan sebab lahirnya orang-orang hebat tersebut. Insya Allah. Jadi akan ada lagi orang seperti Sayyidina Abu Bakar. Akan ada orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayat kusuddin wa ana hayy. Apakah boleh agama berkurang sementara aku Abu Bakar masih hidup? Bagaimana masjid kok sepi dari orang berjamaah sedangkan saya masih hidup? Tidak boleh. Bagaimana jauhlah kok mati sedangkan saya masih hidup? Tidak boleh. Bagaimana jamaah kok tidak terbentuk sedangkan saya masih hidup? Tidak boleh. Nah, itu akan ada orang-orang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Bakar itu kalau ada orang dapat uang, dapat harta, itu tidak terkesan. Tidak terkesan. Kalau ada orang dapat pangkat, jabatan, biasa-biasa saja. Tapi kalau kalah amalan, mikir Sayyidina Abu Bakar. Jadi suatu hari beliau itu berjalan dengan satu temannya.
karena beliau itu orang terkenal. Setiap ketemu orang pasti orang lain lebih dulu mengucapkan salam. Assalamualaikum, wahai Abu Bakar, dijawab waalaikumsalam. Ketemu orang lain, Assalamualaikum, wahai Abu Bakar, dijawab waalaikumsalam. Terus begitu. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan kepada temannya, hari ini kita kalah terus sama orang lain. Loh kenapa? Karena kedahuluan mengucapkan salam. Sedangkan Nabi bersabda, dua orang muslim yang terbaik dari keduanya yang lebih dulu mengucapkan salam. Jadi kedahuluan mengucapkan salam itu dipikir, dihitung. Coba ya. Nah kita ini kedahuluan datang ke masjid tidak pernah mikir. Kedahuluan berangkat misot tidak pernah mikir. Kedahuluan negeri jauh tidak pernah mikir. Sayyidina Abu Bakar kedahuluan mengucapkan salam dipikir, dihitung. Coba. Terus gimana? Enaknya gimana? Ya nanti kalau ketemu orang lain jangan sampai kedahuluan mengucapkan salam. Begitu ya? Iya harus begitu. Maka begitu ketemu orang itu masih jauh itu sudah teriak supaya tidak kedahuluan. Lah kok dijawab sama yang jauh itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar berkata, kalah lagi. Tidak ada tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang seperti itu nanti akan wujud lagi menjelang hari kiamat. Dijumpai oleh Nabi Isa. Akan ada lagi orang yang seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang setan pun takut lewat jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Berarti kalau kita itu ya 2,5 jam DTI, habis asar, habis maghrib, habis isya, jaulah pada maghrib. Sayyidina Umar itu jaulah itu jam 1 malam. Jaulah jam berapa? Jam 1 malam jaulah. Malam itu tengah malam beliau jaulah keliling. Ternyata ketemu sebuah tenda, ada lampu dinyalakan. Lalu beliau mendekat kepada tenda itu, ternyata ada 2 orang bicara, ibu dengan anak gadisnya. Mereka sedang memasukkan susu perahan dari kambing ke dalam wadahnya. Ibunya mengatakan, wahai anakku, itu susu itu supaya dicampur air biar tambah banyak, nanti untungnya tambah banyak. Loh, kan susu murni, ya tidak apa-apa, biar tambah banyak untungnya. Murni, yang penting untungnya banyak. Campur air tidak apa-apa. Loh, ini tidak boleh ini. Siapa yang larang? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Malam-malam begini mana tahu Umar, mana dengar malam kayak gini. Padahal dia di balik tenda. Maka anak gadisnya itu mengatakan, memang bisa jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu, tetapi Allah yang menciptakannya Maha tahu. Mendengar perkataan anak gadisnya itu, terkesan Sayyidina Umar itu, langsung dikasih tanda. Tenda itu dikasih tanda, ini layak jadi calon menantu. Coba ini orang yang imannya kuat, takut kepada Allah, takut pada akhirat, calon menantu idaman ini. Tidak lama, jadi Sayyidina Umar itu cari menantu itu pertimbangannya itu hanya agama toh, hanya iman, hanya amal, hanya ilmu, pokoknya agama. Besoknya itu langsung dilamar, tidak nunggu sebulan, besoknya itu langsung dilamar, dinikahkan dengan salah satu putranya Asim, Sayyidina Asim radhiyallahu anhu. Maka dari pernikahan inilah akhirnya lahir seorang wanita
di mana wanita tadi dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian punya anak yang mana anaknya itu, jadi dia pernikahan tadi punya seorang anak wanita. Wanitanya punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz itu punya anak namanya Umar. Lah Umar itu diambil menantu oleh Abdul Malik bin Marwan. Akhirnya ringkas cerita, Umar bin Abdul Aziz cucunya tadi, cucu dari pernikahan tadi, menjadi khalifah Bani Umayyah yang terbaik, khalifah terbaik setelah Khulafaur Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 2 tahun lebih sedikit jadi khalifah ini, mimpin itu. Umat itu rukun, umat itu rukun, saking rukunnya sampai hewan-hewan ikut rukun. Serigala itu rukun dengan kambingnya. Saking barokahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Jadi Sayyidina Umar itu orang yang begitu hebat tadi itu. Sayyidina Umar itu bukan hanya mikirkan manusia, saking mikirkan tingginya pikirnya itu, hewan-hewan itu dipikirkan. Seumpama di Irak sana ada kambing terpeleset dari gunung jatuh ke jurang, maka saya betul-betul khawatir, takut nanti di akhirat ditanya oleh Allah, Umar, kenapa belum kamu perbaiki jalannya? Coba, pedus saja pikir. Apalagi tetangga-tetangga, apalagi umat manusia. Nah, Sayyidina Umar yang seperti itu akan ada lagi nanti menjelang hari kiamat. Akan ada sahabat yang seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang senangnya sedekah luar biasa, yang senangnya baca Al-Quran luar biasa, hobinya habis sholat isya pulang ke rumah, sholat Allahu Akbar, berdiri sholat 2 rakaat sepanjang malam, 1 khataman Al-Quran. Coba sekarang yang di sini yang pernah sholat sepanjang malam angkat tangan. Yang pernah sholat sepanjang malam angkat tangan. 1 enggak ada. Kalau yang pernah tidur sepanjang malam, akan ada lagi nanti Sayyidina Utsman, orang seperti Sayyidina Utsman, orang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, akan ada lagi. Maka nanti akan banyak orang seperti para sahabat, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas, Masya Allah, termasuk Sayyidina Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu dan putranya. Jadi Sayyidina Zubair bin Awam itu sahabat hebat, pejuang hebat, amanatu hadhil ummah, orang paling terpercaya dari kalangan umatku. Zaman dulu itu belum ada bank, orang itu nitipkan uangnya ke orang yang dipercaya, maka bermiliar-miliar orang uang dititipkan kepada Sayyidina Zubair bin Awam, diambil menantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Zubair bin Awam lalu punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Anaknya ini tidak kalah hebat ini, ngalim, takwa, muda, tampan, kaya raya. Sekarang kan orang mikirnya muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Berapa bisa ya seperti ini? Sayyidina Abdullah bin Zubair ini orangnya itu kalau ngaji semangat, kalau kerja semangat, kalau berjuang semangat, kalau sholat semangat. Jadi kalau sholat itu Allahu Akbar
sudah tidak ingat apa-apa, tawajuh. Pernah sholat, tengah-tengah sholat itu ada anak panah, bus, memotong jenggotnya, terus salatnya. Coba ya, tengah-tengah sholat, janggutnya itu kena panah, sewek, kepotong itu, sama sekali tidak bergerak, sama sekali tidak nolak. Saking tawajuhnya kalau sholat. Kalau ngaji, sungguh-sungguh, tawajuh betul. Kalau kerja juga sungguh-sungguh. Sampai orang-orang itu mengatakan, Abdullah bin Zubair itu kalau sedang amal agama seperti lupa dunia. Nah kalau sedang kerja dunia seperti lupa akhirat. Nah kita ini kalau kerja dunia lupa akhirat, kalau kerja agama ingat dunia. Berarti orang serba sungguh-sungguh itulah Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Pernah Mekah itu hujan deras selalu banjir. Mekah itu zaman dulu seperti mangkok itu. Mangkok sekarang kan sudah dibom-bom, diratakan jadi hotel. Jadi seperti mangkok itu. Kalau banjir itu tidak kering-kering, menggenang airnya. Maka air menggenangi Ka'bah. Orang-orang menyingkir naik ke tempat-tempat yang tinggi. Sayyidina Abdullah bin Zubair melihat, loh, kok Ka'bah digenangi air? Langka ini kesempatan ini tawaf berenang. Jarang-jarang ini bisa tawaf berenang ini. Orang-orang nyingkir itu dia malah turun untuk berenang tawaf. Coba ya. Maka suatu hari beliau dimusyawarahkan untuk diberi tugas keluar di jalan Allah menjadi amir, mimpin rombongan berjihad perang dengan orang kafir Romawi, membawa pasukan kurang lebih 2000 orang. Umurnya itu masih sekitar 20 tahun, ngamiri jadi amir 2000 orang. Coba ya, anak kita sekarang 20 tahun itu gimana ya? Anak-anak muda 20 tahun sekarang gimana? Ada yang di pinggir jalan pakai celana jeans, bolong dengkulnya, merah rambutnya, tidak pernah mandi apek bau badannya. Umur 20 tahun berjihad, mimpin perang melawan orang kafir Romawi, bawa pasukan 2000 orang. Dan ternyata sampai di medan perang itu terkejut, musuhnya itu bukan 2000 orang tapi 200.000 orang. Berarti satu orang itu harus menghadapi berapa orang? 100 orang. Tapi Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu itu kumpulkan pasukannya, ditarget, lalu setelah itu diberi contoh kesemangatan di dalam medan perang, sehingga ketika perang mulai berkecamuk itu, musuh yang berkali-kali lipat lebih banyak jumlahnya itu terdesak mundur. Maka Panglima Romawi yang namanya Jarjil itu heran, pasukan kita ini banyak berlipat-lipat, kok terdesak mundur, mau ke arah ini bagaimana ini? Apa sebabnya kok pasukan kita terdesak mundur ini? Ini karena kehebatan Panglima Islam. Siapa dia itu? Anak muda namanya Abdullah bin Zubair. Oh gitu ya. Kalau gitu beri pengumuman biar pasukan kita ini semangat. Siapa yang bisa membunuh dia, saya kasih hadiah 100.000 dinar. 100.000 dinar itu maknanya 100.000 kali 2 juta. 100.000 kali 2 juta. Berapa? 100.000 kali 2 juta berapa? Hah? Berapa? Pokoknya miliaran itu. Bermiliar-miliar itu jumlahnya. Selain itu, kalau dia dapat membunuh Panglima Islam itu, akan saya nikahkan dengan putri saya yang paling cantik jelita. Putri Romawi, tinggi, putih, mancung hidungnya,
Maka pasukan-pasukan yang tadinya loyo mau kalah itu jadi semangat lagi. Wah, gembira, nyari-nyari pasukan, pimpinan pasukan Islam itu. Sehingga akhirnya sekarang keadaan berbalik. Pasukan Islam mundur, terdesak. Ada apa ini kok kita mau menang kok jadi mundur lagi ini? Kok semangat sekali musuh kita ini? Ada pengumuman. Apa pengumumannya? Katanya diumumkan kalau bisa membunuh kamu wahai Panglima, dapat hadiah 100.000 dinar dari Jarjir Panglima Romawi, dan dijanjikan dinikahkan dengan putrinya yang jelita. Loh, kalau begitu kita juga buat pengumuman saja. Bagaimana pengumumannya? Barang siapa bisa bunuh Jarjir, tak kasih hadiah 100.000 dinar dan saya nikahkan dengan putrinya Jarjir. Saya belum kawin, nikahkan aja sama putrinya dia. Ringkas cerita, perang. Ternyata yang membunuh Jarjir Abdullah bin Zubair sendiri. Coba itu ada satu bagian khusus mengenai Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ditulis dalam kitab Hayatus Sahabat juz 2 atau juz 3. Maka ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Bagaimana ini pondok pesantren ini bagian dari perjuangan umat untuk membentuk kembali, mewujudkan kembali kehidupan terbaik khairul umat, yaitu kehidupan baginda Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Oleh karena itu di pondok ini ada program-program ngaji, karena dulu di Madinah zaman Nabi, zaman sahabat ada program ngaji, ada program ibadah, zikir, di sini juga dibikin. Program akhlak di sini juga dibikin. Program dakwah di sini juga dibikin. Tadi disebutkan berapa jamaah tadi? 9 jamaah. Alhamdulillah. Ada tahun ini meningkat dari 90 jamaah. Bagaimana? Jadi semua program-program yang dulu di Madinah dibikin oleh baginda Nabi dan para sahabat, maka juga kita bikin dan laksanakan di sini. Oleh karena itu, ini tidak akan berjalan kecuali kita bareng-bareng ambil bagian, yaitu minimalnya dengan mendoakannya. Insya Allah. Jangan menganggap ini pondok-pondoknya para ustaz-ustazah, bukan. Jangan menganggap ini pondok-pondoknya orang Temboro, bukan. Ini pondok, ini hakikatnya pondoknya Rasulullah. Santri-santri ini hakikatnya mereka itu santri-santrinya Rasulullah. Karena mengapa? Mereka datang ke sini mempelajari ilmu-ilmunya Rasulullah, mempelajari amalan-amalannya Rasulullah, mempelajari warisan tinggalannya Rasulullah. Adapun para ustadz, para ustadzah ini hanya berkhidmat, mengkhidmati santrinya Rasulullah, mengkhidmati pesantrennya Rasulullah. Oleh karena itu, siapapun yang ambil bagian, mendukung, mikirkan, membantu pondok ini, ya seharusnya begitu. Kalau tidak nanti malu di akhirat. Orang Bengkulu, kenapa pondok saya yang dibakar dewa itu kok kempas-kempis? Dari dulu kok hanya tiangnya saja tidak berdiri-berdiri, cor-corannya itu. Itu nanti betapa malunya kalau ketemu Rasulullah itu. Ya kan? Jadi kalau kita tidak bantu pondok ini, mikirkan pondok ini, bantu pondok ini, itu nanti kalau ketemu Rasul dia akan malu. Bagaimana? Insya Allah. Dan bantuan yang nomor 1 itulah doa. Nomor 1 itu doa. Maka nanti bagaimana setiap habis sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca Fatihah 3 kali.
harus tahajud, baca Fatihah 3 kali, khusus mendoakan pesantren kita ini. Insya Allah anak-anaknya dikirim untuk mengaji, didoakan anaknya dan didoakan juga pesantrennya. Pak, tapi kalau masalah doa itu pasti. Adapun saya itu ingin lebih dari doa. Bagaimana? Itu saya ingin besok itu saya kirim besi dan semen sak truk, bagaimana? Nah, itu namanya kamu tergolong manusia cerdas luar biasa. Tapi yang nomor 1 adalah doa. Jawab doa. Yang penting itu doa. Maka kita berdoa semoga pondok kita ini selalu dijaga, diberkahi oleh Allah. Urusannya diberkahi oleh Allah, diberkahi urusannya, diberkahi ustaz-ustazahnya, diberkahi santri-santrinya, diberkahi semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yurja'u amru kulluhu sirru alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina waqsim lana fima baqiya min a'malina warzuqna a'malan salihatan zahiratan zakiyatan tarda bi 'anna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami semuanya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, dan untuk kedua orang tua kami, untuk guru-guru kami, masyayikh kami, kiai-kiai kami, santri-santri kami, dan untuk umat Islam seluruhnya ya Allah. Ya Allah, berkatilah pesantren ini ya Allah. Berkatilah pesantren ini ya Allah. Berkatilah pesantren ini ya Allah. Berkatilah semua urusan-urusannya. Mudahkanlah semua kesulitan-kesulitannya. Tunaikanlah hajat-hajatnya. Berkatilah ustaz dan ustazahnya. Berkatilah santri-santrinya. Berkatilah semuanya ya Allah. Menjadi pesantren yang barokah ya Allah. Demikian pula untuk semua pesantren-pesantren seluruh dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami semuanya iman yang sempurna, yakin yang mantap, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, yang makbul, yang diterima, akhlak budi pekerti yang mulia, badan yang sehat, yang barokah, rizki yang halal lapang dan barokah, anak cucu keturunan yang soleh solehah, yang barokah, yang namakan agamamu ya Allah, dan mendakwakan agamamu ke seluruh dunia. Ya Allah, barokah dan kebaikan-kebaikan yang dahulu Kau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan keluarga mereka alaihissalatu wassalam, Imran dan keluarga mereka ya Allah. Limpahkan, luberkan untuk kami semuanya ya Allah, khususnya kami yang hadir di majelis ini ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah yang dahulu telah Kau berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya, limpahkan, luberkan untuk kami semuanya ya Allah, khususnya kami yang hadir di majelis ini ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah yang dahulu telah Kau berikan kepada kampung Makkah Mukarramah, kampung Madinah Munawwarah di zaman Nabi dan para sahabat, dan semua tempat-tempat yang barokah ya Allah. Limpahkan kebaikan dan keberkahannya ya Allah untuk pesantren ini ya Allah, untuk madrasah ini ya Allah, dan untuk madrasah dan pesantren semuanya, untuk masjid-masjid kami, untuk rumah-rumah kami, untuk kampung-kampung kami, dan untuk kampung-kampung umat Islam semuanya ya Allah. Bimujarradi fadlikal azim, bisyafaati rasulika al-karim, innaka antal rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina sayyidina waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal alamin. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما معصوما ولا تجعلنا وإياهم شقيا ولا محروما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Demikian muaidah hasanah dan doa yang disampaikan oleh guru kita Romo Kiai Haji Imdadun Nasir. Maka selepas ini bisa berkhidmat rekan-rekan santri ke komplek amalnya masing-masing. Bapak-bapak di sini dilanjutkan dengan azan dan disolatkan sholat asar berjamaah. Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren As-Salam, pimpinan Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Faisal Al-Hafidh dan juga rekan-rekan mengucapkan banyak terima kasih. Oh ya, untuk ibu-ibu dipersilahkan kembali ke Pondok Pesantren Putri. Baru nanti bapak-bapak khidmat di belakang. Bapak-bapak jangan mundur dulu. Langsung buat shot untuk khidmat di atas di belakang. Ya. Santri-santri temannya di kamar. Kemudian ibu-ibu dari Putri silahkan ke tempatnya di Pondok Putri dan bapak-bapak di belakang. Belum masuk saja dulu, masih di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.